maju dulu ke depan. Siapa yang memimpin doa? Kita berdoa kita hari berdoa. Allah Bapa kami berkata di kerajaan surga, puji disyukurkan saja dan kedatangan Bapa, di mana atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami masih dapat berkumpul sebagai Indonesia Bapa. Ya Bapa, pagi ini kami akan mulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat menerima pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Bapak Guru kami ya Bapak. Ya Bapak, berikan kesabaran kepada guru-guru kami agar dapat mendidik kami menjadi lebih baik lagi ya Bapak. Ya Bapak, di atas segala permohonan kami tahu kami anak-anakmu yang berdosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami agar cinta dan berkat yang Engkau berikan kepada kami layak mungkin ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa melalui Putra dan Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk anak kami Sheryl. Baik. Selanjutnya, Ibu cek dulu kehadirannya. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Berarti tidak ada yang sakit, sehat semuanya. Puji Tuhan. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berpikir komputasional, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya itu kalau Ibu bilang pagi berarti tepuk 1. Kalau Ibu bilang siang tepuk 2. Kalau Ibu bilang sore tepuk 3. Oke, kalau Ibu bilang malam, nah gini ya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita mulai? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ibu pandu. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Nah, kan Ibu konsentrasi. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Enggak kan, masih. Sekali lagi ya, harus fokus ya. Pagi, siang, malam. Masih ada satu lagi ya. Sekali lagi ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, teman-teman. Oke. Nah, berarti semuanya sudah fokus ya, sudah konsentrasi. Nah, kita mulai pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah membahas berpikir komputasional. Nah, sekarang berpikir komputasional ini akan dipadukan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tujuan berpikir komputasional yang kita bahas ini kali ini adalah murid mampu menggunakan perangkat KA sederhana, teachable machine berintegrasi dengan Pixelbox. Nah, kita lihat apa manfaat dari penggunaan perangkat KA ini atau sebelumnya. Apakah kalian pernah mendengarkan teachable machine? Tidak. Kalian pernah mendengarkan Pictoblox? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, ini adalah perangkat KA. KA itu apa? Kecerdasan artifisial yang digunakan untuk menautkan pekerjaan kita sehingga memudahkan pekerjaan sehari-hari ya. Kita lihat manfaatnya, nanti ubahas selanjutnya apa-apa aja yang terkait dengan teachable ini. Yang pertama, manfaatnya kita bisa membuat absensi otomatis atau face recognition. Manfaatnya, guru tidak perlu memanggil nama siswa satu persatu seperti ngecek kehadiran. Biasanya kan guru misalkan Angelita, terus nanti si Angel bilang hadir Bu, tidak perlu lagi seperti itu. Tapi arahnya nanti kita bisa menggunakan pendeteksi wajah namanya ya. Nah, yang kedua, penerapannya apa? Digunakan untuk pakai kamera
Kamera laptop bisa. Seperti kita sehari-hari menggunakan HP. Apakah kalian pernah menggunakan handphone dengan mendeteksi wajah? Ketika kalian mendaftarkan itu, apakah kalian deteksi dulu dia wajah kalian samping, kiri, kanan, atas seperti itu? Ya atau tidak? Iya, seperti itu kan? Nah, di penerapannya ini kamera laptop mengenali wajah. Ketika sudah dikenali wajahnya, maka otomatis menandai hadir di Pictoblox ya. Ini nanti yang akan kita pelajari di lab komputer. Nah, setelah itu data tersimpan dalam tabel. Nah, yang kedua, contoh yang kedua dari Teachable ini, keamanan rumah atau sekolah. Apa manfaatnya Bu? Melatih AI mengenai wajah penghuni tetap atau orang asing. Nah, maksudnya ketika kita buat nih teachable mesin ini di rumah, jadi kan di sekolah cek kehadiran. Nah, kalau di rumah ketika ada orang rumah lah ketika masuk, karena sudah didaftarkan dia mukanya seperti ini, berarti dikenali si A misalkan di rumah ini, A, B masuk. Terus si C ternyata rumahnya bukan di situ, datang ke si C seperti ini. Apakah terdeteksi mukanya? Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Nah, penerapannya apa? Jika wajah tidak dikenali, Pictoblox memicu alarm atau mengirim notifikasi ya. Seperti kereta biasanya kalau disenggol dia langsung bunyi dia kan? Seperti itu dia ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apa itu AI? Apakah kalian pernah mendengar AI? Pernah. Kira-kira AI itu apa? Ya, kecerdasan buatan. Iya, bagus. Kecerdasan buatan. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, bagus. Jawaban Senjil sudah bagus. Ayo petang dulu. Nah, AI ini adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Kecerdasan buatan ini digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. AI ini juga rupanya sengaja diciptakan sama seperti pikiran manusia. Supaya apa? Supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya teknologi ini bisa meniru manusia berpikir secara terstruktur. Nah, yang kedua, aplikasi AI apa aja yang pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, apa? Gemini, baru ChatGPT, Meta AI. Nah, Meta AI ini terdapat di WA ya? Iya. Ketika kalian mencari sesuatu di situ, kira-kira sesuai nggak sama yang kalian pikirkan? Sesuai. Nah, ketika kalian latih AI yang ada di WA kalian buat misalkan apa pengertian coding dan kecerdasan artifisial, langsung dijelaskan di situ kan? Dan ada semua di situ. Tapi ketika kalian buat instruksi yang salah, maka AI itu juga menjawab secara acak, seperti itu. Nah, di ChatGPT juga seperti itu. Ketika kalian membuat tugas, misalkan ada tugas informatika nih, buatkan contoh perangkat KA. Buatkan contoh perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari, dibuatlah di situ. Terus guru kalian juga menyuruh kalian untuk membuat suatu aplikasi. Kalau kalian buat misalkan apa itu Pictoblox, di situ penjelasannya hanya Pictoblox kan? Tapi kalau kalian ingin mencari langkah-langkahnya, kalian buat cuman apa itu Pictoblox, otomatis
bukan nakalan. Seperti itu ya. Nah, karena kalian tadi ibu tanya tadi kalian, apakah kalian pernah menggunakan PictoBlock? Belum ya. Tapi di kelas 7 kalian sudah pernah menggunakan program. Ya. Di bab 7 kita sudah mempelajari itu algoritma pemrograman. Ya kan? Di kelas 7 ya, algoritma pemrograman. Yaitu programnya itu apa? Melalui aplikasi Scratch. Masih ingat kan? Iya. Nanti itu nanti programnya ya. Nah, selanjutnya berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Berpikir itu apa? Berpikir, memproses, bagus. Ada lagi yang lain? Mencerna, mencari tahu, ya bagus. Ada lagi yang lain? Nah, apa kalian sedang berpikir? Iya, berpikir mencari solusi. Nah, itulah berpikir, mencari ide. Apa itu berpikir? Iya, mencari ide ya, mencari solusi, mencari tahu. Semuanya benar tadi ya. Yang artinya berpikir itu mencari ide. Apakah berpikir itu sama dengan bertindak? Tidak, jelas tidak. Karena apa? Kalau berpikir itu diproses di dalam otak ya. Kalau bertindak itu langsung melakukan fisik ya, langsung fisik dia melakukan. Nah, sekarang kita lihat berpikir tadi dilakukan dengan berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Berpikir yang sistematis. Ya, berpikir komputasional itu adalah memecahkan suatu masalah dengan cara tertata. Ya, dalam arti berpikir komputasional adalah berpikir secara komputer. Proses berpikir sistematis untuk memecahkan suatu masalah dengan cara dapat dipahami dan dijalankan oleh manusia maupun komputer. Seperti itu ya. Makanya kita terapkan dulu dalam kehidupan sehari-hari apa itu berpikir komputasional. Nah, setelah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa lagi kita bawa ke dalam komputer ya, untuk mencari solusi seperti tadi. Kita deteksi wajah kita melalui komputer ya. Nah, Ibu akan memberikan video supaya kalian lihat dulu kira-kira pendeteksi wajah itu seperti apa sih Bu? Nah, ini dia videonya ya. Tolong disimak baik-baik. The Bluetooth device is ready to pair. Dengar suaranya? Enggak. Aux input model. The radio model. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
video tersebut. Kira-kira kalian sudah berimajinasi bisa membuat produk seperti itu? Sudah? Kira-kira bisa? Amin. Semoga bisa ya. Nah, kita kan sudah menonton videonya dan ibu sudah menyampaikan materi sebagian dari situ. Nah, kita lihat lanjutannya. Kita akan membuat video yang seperti tadi dengan cara teachable mesin terintegrasi dengan PictoBlox, ya. Kira-kira seperti itu nanti yang kita akan buat, ya. Nah, sebelum ke sana, kalian juga harus tahu dulu apa-apa aja komponennya. Komponen dari berpikir komputasional. Ada 4 komponen dia. Yang pertama, ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, yang kedua apa? Ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa, Bu? Mengidentifikasi pola atau kesamaan masalah ya. Nah, ini. Yang ketiga ada abstraksinya. Apa itu abstraksi, Bu? Mengambil informasi. Mengambil informasi penting dan menyaring informasi yang tidak relevan atau yang tidak penting. Nah, yang keempat menyusun langkah-langkah solusi secara urut dan jelas. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada di sini. Nah, yang pertama ini ya, dekomposisi. Ayo tanya dulu. Ketika kalian makan sebuah snack, di belakangnya itu ada nggak komposisi? Ada, Bu. Iya, ada. Terus apa aja sih isinya? Bahan-bahan baru, cara pembuatan. Nah, di situ sudah apa ya? Sudah tahu. Nah, kita lebih rinci. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Yang pertama, kalian harus menyiapkan bahan. Oh iya, apa sih masalahnya tadi, Bu? Kok nggak ada di sini? Ya, masalahnya ini apa? Ketika kalian membuat teh manis, ya, adakah langkah-langkahnya? Ada. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat, yaitu gelas, sendok, gula, teh, air panas. Ya, masih ada yang lain? Nah, kira-kira itu aja kan? Nah, yang kedua, setelah menyiapkan bahannya, kalian merebus atau menyiapkan air panas. Iya, biasanya udah ada itu di termos kan? Nah, yang ketiga memasukkan teh ke dalam gelas. Yang keempat menambahkan gula. Yang kelima menuang air panas. Nah, yang berikutnya mengaduk diaduk. Nah, setelah itu teh manis siap diminum. Iya, siap diminum ya. Nah, yang kedua, pengenalan polanya seperti apa? Nah, ini melihat kesamaan atau pola dari aktivitas yang serupa. Misalnya apa, Bu? Pembuatan kopi, terus susu, apakah sama? Hampir sama? Hampir sama kan? Hampir sama. Nah, ini kita lihat. Mengenali kesamaan atau pola dalam aktivitas membuat minuman panas, yaitu membuat kopi atau susu panas punya pola yang serupa. Yang pertama tadi dengan gelas juga kan. Nah, kalau kita buat dua nih, kopi, susu. Terus kopi dan susu ini membutuhkan gelas-gelas kan? Nggak mungkin kita buat gelas, baru air panas. Makanya ini langsung disatukan. Ketika membuat kopi atau susu, disiapkan gelas, baru ada tambahan gula, terus diberikan air panas, terus terakhir diaduk. Nah, apa kalian tambahkan gula sama air panas nggak perlu diaduk?
Apa rasanya? Hambar. Ya kan? Nah, pola yang berulang ada wadah tadi gelas, ya. Bahan utama, terus air panasnya juga, tambahan pemanis, baru adukannya juga tambahkan. Nah, dari pola ini kita tahu bahwa cara membuat minuman lain tidak jauh berbeda. Ya. Nah, yang ketiga atraksi. Ini dia. Fokus pada hal penting, abaikan detail yang tidak terlalu mempengaruhi. Kira-kira apa itu yang penting dalam pembuatan teh manis tadi? Air panas, air panas, teh, baru gula, apa lagi? Wadah, gelas, sendok. Ya, kira-kira apa yang tidak penting di situ? Iya, warna gelasnya itu apakah berfungsi? Iya. Terus apa lagi? Bentuk sendok, kalau bentuknya lobe-lobe dia, apakah itu berfungsi? Iya. Itu hanya manis di mata aja kan? Bukan manis di mulut, ya. Nah, itu merek gula, gak perlu gula aren, gula ulun, gak perlu itu. Yang penting gulanya berfungsi. Nah, abstraksi membuat kita fokus pada inti informasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang keempat ada algoritma. Apa tadi algoritmanya itu? Menyusun langkah-langkah jelas dan untuk membuat teh. Nah, inilah penyelesaian terakhir dari masalah itu. Yang pertama apa? Ambil gelas. Baru yang kedua? Masukkan tepung. Iya, yang ketiga? Tambahkan sendok gula. Iya, belum air panas ya? Masih gula. Terus tuang air panas ke gelas. Baru setelah itu iya, dikacol. Ya, setelah itu, setelah diaduk rata, maka siap disajikan. Dikasih rasa Roy. Ya. Oke, ini adalah algoritma membuat teh yang bisa diulang oleh siapa saja. Ya, anak SD juga bisa ya itu. Nah, ini kira-kira semuanya. Nah, jika kita tautkan ke dalam komputer seperti apa, Bu? Ini dia. Jika ditautkan ke dalam komputer, ini nanti yang harus kita pelajari di apa, harus kita laksanakan, harus kita praktekkan di sana. Setelah teori ini wajah menjadi bagian kecil. Yang pertama, bagian kamera untuk mengambil gambar wajah siswa. Berarti kita gunakan komputer. Nah, bagian penyimpanan data wajah dari database. Ya, itu biasanya database di dalam komputer ya. Bagian algoritma mengenal wajah atau mencocokkan wajah dengan database. Ya. Bagian pencatatan hadir atau tidak hadir. Masih fokus? Masih. Oke. Nah, sampai di sini tadi ya. Jadi masalah besar lebih mudah dikerjakan langkah demi langkah. Oke, bagian algoritma atau langkah-langkah untuk membuat deteksi wajah ini. Yang pertama, kamera mengambil gambar wajah siswa. Nah, tentunya ketika mengambil wajah siswa, apakah mukanya si Roy sama si Angel, matanya itu apakah polanya sama? Tidak, Bu. Apakah hidungnya sama? Tidak, Bu. Apakah hidungnya sama? Tidak, Bu. Oke, dari situ nanti mengenali deteksi wajahnya ya untuk algoritmanya. Nah, yang kedua, sistem mengekstrak ciri wajah. Nah, ini dia dari rahang. Pastinya dia harus difoto juga arahannya sebelah kiri, kanan.
atas, kalau dia botak juga dia baik di foto ya, seperti itu ya, begini nanti ya. Nah, yang ketiga, ciri wajah dibandingkan dengan database siswa. Nah, pastinya adalah perbandingan si Roy sama si Injil ya. Nah, ini yang keempat angkanya, jika cocok berarti akan ditandai hadir. Di video tadi ketika dia dimasukkan tuh mukanya ke situ, langsung juga dia namanya kan? Ada di situ datang. Terus pulang. Ya. Nah, setelah itu jika datanya tidak cocok berarti akan menampilkan pesan wajahnya tidak akan dikenali. Ya, misalkan di kelas ini kelas 91 kan, ketika kelas 9 juga masuk, terus kita dibuat seperti ini, masuk orang asing kelas 9 juga, apakah terdeteksi wajahnya? Tidak, Bu. Ya. Nah, algoritma ini bisa diterapkan di program di komputer. Nah, ini yang akan kita buat nanti. Nah, dalam kehidupan sehari-hari penerapannya apa, Bu? Merancang aplikasi atau website teachable machine, input data peserta, artinya input data kelas 91 ya. Nah, nomor 3, mengerjakan proyek atau tugas secara terstruktur. Nah, yang berikutnya menyelesaikan masalah dengan menggunakan aplikasi perangkat yang dimaksud tadi dengan perangkat teachable machine terintegrasi dengan Resource. Oke. Nah, Ibu akan membuat kelompok ya. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 kelompok. Nanti kita akan membuat apa? Pendeteksian wajah. Nah, kita akan membuat pendeteksian wajah melalui teachable. Kan sudah diterangkan tadi apa itu teachable, yang artinya kalian sudah mengetahui langkah-langkah membuat teachable dengan pictogram. Nah, sekarang semua buku-bukunya silahkan diambil. Kita akan menuju multimedia ya. Disiapkan dirinya, disiapkan semua peralatannya. Kita masuk ke multimedia. Oke anak-anak, sekarang kalian sudah masuk ke multimedia. Nah, berdasarkan kelompok yang dibagi tadi, satu piece dengan satu kelompok. Ya, di sini ada 4 kelompok. Nah, kita masuk ke pengaplikasian, yaitu teachable machine dengan terintegrasi dengan pictogram. Ya. Mari kita laksanakan. Nah, tetap fokus ya. Yang pertama yang kalian buka adalah Chrome. Silakan dibuka Chrome-nya.
Setelah dibuka, kita ke teachable mesin. Ini ya, teachable mesin. Udah terbuka semuanya? Sudah, Mana? Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah, Bu. Nah, karena dia terintegrasi dengan PictoBlocks, kita langsung buka aja di samping teachable, langsung kita buka PictoBlocks. Ini ya. PictoBlocks.ai. Nah, sudah terbuka? Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke teachable. Nah, ikuti langkah-langkah yang Ibu buat ya. Yang pertama, get start. Ayo diklik get start. Nah, dia akan muncul beberapa project di sini. Nah, yang kita pilih adalah image project. Oke? Sudah, Bu. Nah, kita pilih yang standar image model. Apakah muncul seperti ini? Kelompok siapa yang sudah berhasil? Oke, bagus. Turunkan tangannya. Nah, sekarang kita akan membuat pendeteksian wajah berdasarkan kelompok ya. Nah, kelas yang pertama, perhatikan di sana ada kelas 1. Itu kalian ubah nanti dengan nama kalian ya. Ayo sama-sama kita ya. Siapa-siapa aja nama kelompoknya silakan dituliskan. Nah, di situ kan ada 2, kelas 1, kelas 2. Di bawahnya itu ada add class karena kebetulan tadi kelompok 1 kelompok itu ada 5 orang kan? Iya, Bu. Nah, silakan di add class untuk membuat kelas menjadi 5. Oke, di sini kita hanya membuat nama peserta dan membuat wajah masing-masing peserta. Nah, ketika kita masuk nanti ke PictoBlocks, di sanalah kita untuk mendeteksi wajah ya. Nah, Ibu ambil satu per kelompok. Si Jakarang, ayo maju sini. Jakarang. Untuk perekaman wajahnya ya. Contohnya, mari masuk. Setiap kelompok ada 1, kelompok 2. Jelita, ayo. Perhatikannya seperti ini, dia ada add image sample. Nah, kalau dia webcam, dia langsung memunculkan kamera atau kita
berfoto, pose foto ya. Kalau dia upload berarti sudah terlebih dahulu kita simpan filenya ya. Yuk, masuk dia bareng. Ayo, silakan diikuti ya. Nah, ini kan wajah barang. Nah, ini nanti di hold to record, di foto. Kamu ketika berfoto itu, kamu harus fokus wajahnya. Jangan seperti gini, jangan dibuat tangannya ke sini, jangan dibuat pula kayak gini, jangan ya. Pokoknya fokus wajahnya itu. Terus buat ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Jangan pula ke atas kayak gini ya. Atas sedikit aja, nampakkan rahangnya. Ayo kita mulai ya. Fotonya itu 200 saja ya. Oke, sampai 200. Boleh lebih sedikit ya. 200 image. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Nah, yang kedua, contoh pesertanya, ayo cerita. How to record. Ayo silakan. Nah, kalau ada kena nanti kawannya silakan dihapus ya. Cara penghapusannya seperti ini. Perhatikan. Cara menghapusnya, arahkan dia ke salvo ke sini. Di situ ada tanda merah. Nah, dia bisa dihapus ya. Siapa tahu. Oke. Nah, silakan. Nah, sembari kawannya berfoto, silakan semuanya langsung diaplikasikan ya. Boleh senyum Bu, boleh. Boleh nampak gigi Bu, boleh. Ya, yang nggak boleh itu dimasukkan tangannya ke kiri. Terus rambutnya dipegang-pegang, jangan ya. Oke, selanjutnya kelompok ketiga, maju satu. Ayo Sherin, sini Sherin. Ya, silakan di record. Tekan aja, lama juga boleh. Jangan dibetul buka. Nah, satu lagi, ayo Cecil. Ini satu lagi ya. Pas dia kelompoknya.
Oke, di sini sudah ada 4 contoh nama pesertanya. Nah, di kelompok ini sudah selesai semua teksnya. Sudah, Bu. Ada yang masih belum? Kira-kira yang di sana sudah? Tinggal satu orang lagi ya? Iya. Oke, sekarang kita ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita training modelnya. Yang mana tuh yang ini? Train model. Ayo kita train. Nanti akan muncul dia perbandingannya. Nah ini. Ya, kalau sudah silakan diikuti langkah berikutnya. Oke, di kelompok ini ada kendala atau sukses semua? Agak lambat. Oh, udah. Oh, dia agak lambat itu pengaruh apa? Jadi kakinya? Di sini ada kendala? Tidak. Kira-kira lancar. Lancar. Oke, mantap. Kelompok 2 aman? Oh, udah di training ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bagus sekali. Di kelompok 1 kira-kira ada kendalanya? Oh, perhatikan ini. Gimana? Namanya udah diganti. Oke. Di kelompok ini agak melek dia jaringannya ya. Ada memang coba agak Oke, sudah bisa kita lanjut? Nah, di sini setelah di training kita tentukan dulu EPOS-nya. EPOS-nya itu tetap 50, batch size-nya itu kita ubah jadi 32. Learning rate tetap ya. Diperhatikan. Sudah, Bu. Sudah.
Nah, coba kita tes dulu ya. Di sini ada input, artinya ketika input ini masuk si Jabarang, misalkan ya Jabarang kemarin dulu sebentar kita tes ya. Nanti hasil outputnya itu dia akan mendeteksi nama Jabarang dengan hasil 100% atau 99% ya. Nah, kalau dia cocok wajahnya, dia akan outputnya akan 99 ke atas ya. Nah, kita lihat, kita perhatikan apakah pas wajah Jabarang. Iya, 100% ya, berarti dia orangnya pas. Nah, kita lanjut, Jelita, kita tes lagi Jelita. Perhatikan ya yang ini ya. Jabarang, Jelita, Seril, Cecil. Nah, Jelita, apakah benar ini yang namanya Jelita? Nah, dia masih grogi. Oke, 100% mengenali wajah Jelita. Silakan duduk. Ayo kita lihat lagi Seril. Coba cocokkan wajahnya. Apakah Isabel mengenali wajahnya? Iya, masih goyang dia. Coba senyum sedikit. Senyum sedikit. Iya, 100%. Oke, dikenali ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anak ibu, apakah pas? Berdasarkan kelompoknya tadi, apakah benar bisa mengenali wajahnya? Coba lihat Alexia. Ini siapa? Cecil. Cecil. Jangan dapatkan giginya. Geser dulu apa? Oke, si Alex coba. Iya. Oke, berhasil ya Alex. Kelompok 3 berhasil. Berhasil dikenali ya. Yang lain? Satu lagi coba. Satu lagi. Ini atas nama siapa? Meriana, Bu. Meriana. 99% ada kecocokannya. Mantap. Kita lihat lagi di kelompok yang lain. Iya. Kelompok seberang ya. Juga sebentar. Apakah sudah berhasil? Sudah menentukan angka 100? 99? Sudah. Itu atas nama siapa? Oke, 99% ya. Oke, sekarang kita ke ekspor model. Kita akan ke pendeteksian berikutnya atau menuju ke program PictoBlocks. Silakan diikuti langkah-langkah itu. Ekspor model. Nah, dia akan muncul seperti ini. Export your model to use it in project. Nah, yang kita pilih adalah upload my model. Kita klik upload my model. Setelah itu diklik, nanti akan muncul link di bawah ini. Nah, ini dia ya. Ini itu sudah berhasil. Sudah berhasil? Sudah. Kelompok sana sudah berhasil? Sudah. Ya. Sudah. Silakan
Silakan ditekan kopinya, kopi yang ini. Silakan ditekan. Oke. Nah, kita langsung ke PictoBlox. Silakan dibuka PictoBlox-nya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita pilih blok yang kedua ya, jangan junior blok. Yang kedua kita klik. Nah, dia akan terbuka seperti ini, dia PictoBlox. Ada yang sudah berhasil terbuka? Sudah? Berarti wifi-nya lancar. Jaringannya lancar ya. Oke, bagus. Oke, sekarang kita ke programnya ya. Kita akan menyusun langkah-langkah algoritma yang terakhir itu ya. Masih ingat kan? Ya, tadi kita pelajari. Nah, sekarang lihat panduan ibu. Kita ke kontrol. Oh iya, salah ini kontrol ya. Nah ini, kita masuk ke kejadian. Coba perhatikan di sana. Di sana ada warna-warni, ada biru tua, ada ungu, kuning oranye, biru, hijau. Terus ada lagi oranye ya warnanya. Terus di situ ada penjelasan di masing-masing warna. Nah kita sekarang coba perhatikan, apakah punya kalian itu berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris, Bu. Nah, kalau dia bahasa Inggris, karena kita orang Indonesia, kita pakai dari bahasa Indonesia ya, supaya bisa mengikuti ibu. Nah, dari sini kita lihat ini. Di sini ya, perhatikan. Semua jadi ubah ya, ke bahasa Indonesia. Kira-kira sudah ada yang berhasil? Sudah, Bu. Pastikan itu sudah diubah, karena kalau tetap dia bahasa Inggris nanti ada yang bingung, dan kalau diubah lagi ke bahasa Indonesia otomatis aplikasinya ini akan mengulang kembali dia. Ya, kita pilih bahasa Indonesia sudah. Nah kita kembali ke icon-iconnya, kita lihat kejadian. Klik kejadian. Di kejadian itu bagian atas ada ketika, gambar bendera itu kan? Ya, Bu. Nah itu ditekan lalu diangkat, masukkan ke sini ya, ke bagian ini. Di kertas kerjanya masukkan. Ketika bendera diklik, masukkan ke kertas kerjanya. Nah ini dia. Ada yang bermasalah? Oke, itu ekstra. Sudah? Sudah, Bu. Bisa? Sudah, Bu. Dan di sini sudah bisa? Sudah, Bu. Tadi sudah di copy kan? Sudah, Bu. Nah sekarang kita ke bagian 2. Coba ke bagian 2 sebelum ke sini ke programnya. Perhatikan di bagian bawah icon-icon lembar kerjanya, di sana ada tambahkan ekstensi. Ada yang ini? Ada, Bu. Kan? Nah, coba klik itu. Karena kita
mengintegrasikan dengan teachable tadi, kita cari teachable di sini. TH aja dituliskan ya. Teachable mesin. Nah ini TH aja, itu kodenya ya. Muncul? Oke bagus. Sekarang silakan ditekan, dia akan muncul di bagian bawah icon yang berwarna tadi ya. Siapa yang sudah berhasil? Oke, kelompok 2, kelompok 3 sudah berhasil. Kelompok 4 apakah sudah berhasil? Kenapa? Besarkan suaranya. Oh. Sebentar ya. Yang mana tadi? Oh, dia minta apa ya panduannya? Coba buat apa? Username terserah mau apa? Username cannot have capital, jangan kapital katanya. Betul. Begitu. Buat lagi. Ini register nggak bisa. Ini student. Emailnya ada kan? Ayo buat emailnya. Buat aja emailnya. Ini ya kendalanya. Dia harus dibuat email dulu. Nah, yang lain juga harus buat email ya. Silakan dibuat emailnya, dibuat passwordnya. Username cannot have special character. Jadi dia tidak boleh pakai spasi, tapi underscore bisa. Apa lagi penulis itu? Leila. Coba TH. Oke. Extensi. Udah. Berarti kalau dia already berarti sudah ada di bawah situ. Kira-kira sudah berhasil? Nggak bisa. Ayo.
Itu gitu apa ya maksudnya? Maksudnya kan ada kan masuk kan? Masuk? Sudah? Aman? Sudah muncul matching learning-nya? Ini nih yang di bawah icon. Sudah muncul. Oke, setelah itu muncul, nah di sini akan ada create a model. Terus load a model. Kita pilih apa? Load a model. Kita klik. Terus di sini masukkan linkmu yang kamu copy tadi, paste. Itu di X-kan aja sesi. Ini harus registrasi. Udah, pasnya. Ya, udah. Ini emailmu, ini ada siapa? Iya, gurunya kan itu. Coba. Oh. Sudah muncul. Nah sekarang load a model. Di situ di bawahnya machine learning, load a model. Di bawahnya ada load a model. Klik. Ini ulang ya. Machine learning di bawahnya ada klik. Kita pilih yang kedua load a model. Udah? Silakan dipastikan yang di tadi. Baru load model, silakan diklik, nanti dia akan loading. Kita tunggu sebentar. Oke, dia akan muncul ini berwarna merah dia, image model. Coba perhatikan image modelmu, di sana ada nama-nama kelompokmu. Coba tekan apakah benar ada 5 orang per kelompok. Benar. Berarti
Berarti sudah berhasil ya. Masukkan sudah berhasil dia dari teachable ke Pictoblocks. Itulah menandakan dia sudah berhasil ditautkan. Nah sekarang kita ikuti langkah-langkah berikutnya. Nah kita ke gerakan. Kita ke gerakan. Kita ke gerakan. Nah di sana kita pilih pergi ke X sama Y. Kita angkat, kita masukkan ke bawah ketika. Di sana kan ada dia datanya seperti ini. Perhatikan, masukkan aja dia. Oke. Ya, X-nya negatif 187. Y-nya negatif 100 ya. Negatif 100. Oke, sudah berhasil? Nah, sekarang kita ke machine learning. Langsung diklik ini ya, yang di bawah ini yang berwarna merah. Kita ke turn on video. Angkat, masukkan lagi di bawah, pergi ke X. Ya, angkat ke kertas kerja. Sudah? Sudah berhasil? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita ke kontrol. Berwarna oranye. Orange ya. Nah, di sana ada kata selamanya. Kita ambil ke kertas kerja, angkat, masukkan. Sudah? Berhasil? Nah, di bawahnya itu ada jika. Jika maka. Di sini ya, jangan yang di bawahnya ini ya. Jika maka. Kita angkat lagi, masukkan ke dalam selamanya. Seperti ini ya, pengaplikasiannya. Nah, masukkan ke kertas lembar kerjanya. Sudah? Nah, di dalam jika ini kita masukkan yang berwarna hijau, operator. Sudah? Sudah, Bu. Nah, di sini kita pilih yang ini ya, dan angkat, masukkan ke dalam jika. Nah, ini harus benar-benar di sini ya, di lubangnya ini ya. Nah, di tempatnya ini nih, perhatikan. Nah, oke. Pas. Kalau kalian buat di luar ini, dia nggak akan bisa. Nah, di template-nya, nah tuh, masuk. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, di samping dan kita masukkan lagi karakter yang ini nih. Icon perintah di sini ada lebih besar dari 50 ya. Kita ubah nanti itu. Kita buat 90 ya, angkanya 90. Sudah? Nah, di samping jika itu kita masukkan perintahnya apa? Machine learning yang warna merah tadi. Ya, Bu. Nah, ini dia. Is identified class from. Masukkan ke dalam jika. Sudah? Yang berwarna hijau ya. Cocokkan ke dalam template berwarna hijau.
Sudah? Pas? Oke, bagus. Nah, sekarang di samping template dan kita masukkan itu Jabara. Punya ibu kan Jabara, punya kalian? Punya kalian nama kelompok kalian ya. Nah, di sini pastikan web kamera ya. Nih, di warna merah ini pastikan web kamera. Nah, ini harus disamakan, ini harus sama, perhatikan. Nama peserta harus sama dengan ini. Nama peserta yang di samping ini ya, harus sama dua-duanya ya. Pastikan harus sama. Nah, selanjutnya kita ke suara. Say. Warna ungu ya. Sudah? Di sana ada katakan. Halo. Tarik dia ke template kerjanya. Di bawah keep. Sudah bisa? Enggak ada. Dia, oh iya, itu di tampilan. Di ikon tampilannya. Di sana ada tampilan katakan halo selama 2 detik. Ada? Berhasil? Oke. Nah, di situ kan katakan halo, ubah aja itu. Ubah aja itu menjadi halo Jabarang. Ini bukan Jabarang, jadi punya kalian buat aja nama peserta kalian. Nah, ini selama 5 detik kita buat ya. Kita ubah detiknya. Halo Jabarang. Nah, kita kan memunculkan apa pendeteksian wajahnya. Kita harus mengulang karakter yang sama. Nah, kita buat lagi. Kita ulang lagi ke kontrol. Di bawah ini ya, jika. Kita buat pengulangan. Di bawah jika itu masukkan lagi karakter. Berwarna orange. Sama ya penjualnya seperti yang di atas ini. Karena punya ibu 4, punya kalian 5, berarti kalian mengulangi karakternya yang seperti ini sebanyak 5 kali. Ya. Kita buat lagi sama-sama. Kita ambil operator karakternya, kita angkat, kita masukkan ke jika dalam bar kerjanya ya. Operator. Oh iya, salah ini. Duluan dia dan kan? Iya, dan dulu ya. Salah itu. Nah, dan dulu dan baru lebih besar dari 50 nih langsung. Berhasil? Nah, masukkan lagi dia. Ini seperti ini. Berarti namanya jika iya, nah masukkan, angkat. Matching learning. Kita masukkan lagi identify ke dalam. Terus kita angkat tuh. Karakter perintahnya kita masukkan ke dalam. Sama seperti yang di atas tadi.
Terus kita ubah lagi ini 90. Nah, di sini di web kamera in-nya kita ganti dengan nama yang berbeda. Sama punya Ibu Jelita ini. Oke. Oke. Kertas kerja siapa yang sudah selesai? Sudah bisa kita cek? Sudah. Oke. Kelompok 3 supaya kita coba dulu simulasi. Yuk. Satu persatu ya. Kita cek dulu. Apakah sudah berhasil mendeteksi wajah? Alexia. Oke. Berhasil ya, 99% ke 100. Oke, mantap. Boleh bergantian? Alexia terus kawannya yang di samping. Melvi. Oke. Benar Cecilia atau Melvi? Melvi, Bu. Coba senyum dulu, senyum. Ya, dekatkan dulu wajahnya supaya dikenali. Agak ke atas sedikit. Ya, oke, bagus. Berhasil ya. 100%. Ini siapa? Oke, perhatikan wajahnya agak ke depan dulu sedikit, Mak. Ya. Oke, apakah dikenali atas nama Viola. Oke, berhasil ya. 100%. Kita coba satu lagi. Stefani. Aduh. Angkat sebentar. Teruskan. Cecilia berhasil ya? Berhasil. Oke, 99%. Mantap. Berhasil semua ya? Di sana sudah berhasil? Sudah. Oke, bagus. Kelompok ini sudah berhasil? Sudah, Bu. Oke, kelompok yang di sini sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang berikan pekerjaan dari pemecahan prakarya dan mungkin sehari-hari. Kira-kira bagaimana pengalaman belajarnya terhadap teachable dengan Pictoblocks? Boleh memberikan refleksi per kelompok? Ayo, kelompok siapa? Boleh berdiri, kelompok 4. Roy, silakan. Kalau dari kelompok kami, Bu, mungkin menurut kami, Bu, di saat kita sedang belajar tentang image teachable machine, mungkin menurut kami ini merupakan salah satu hal yang luar biasa karena ini pertama kali kami belajar tentang coding. Oke, bagus ya. Tepuk tangan. Oke. Refleksi yang kedua, kelompok 3, boleh berdiri. Berikan pengalaman belajarmu selama belajar menggunakan teachable. Mungkin dari kelompok kami, Bu, mulai dari pembelajaran ini berlangsung, kami sangat merasa senang karena bisa merasakan bagaimana pembelajaran dan pengalaman baru untuk memakai aplikasi ini, Bu. Kami sangat senang dan merasa pembelajaran ini sangat menarik. Oke, mantap. Semoga berguna untuk kesehariannya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya. Untuk kelompok 2. Silakan. Bagaimana kira-kira pengalaman belajarnya tentang teachable mesin? Ayo.
Ayo berdiri, Pina. Pina. Menurut saya di pelajaran kali ini merasa menyenangkan karena menggunakan visi dan bisa mendapatkan ilmu baru sehingga dapat membuat coding aplikasi. Oke, untuk kelompok 4 boleh diberikan tanggapannya gimana? Karena Untuk pembelajaran ini sangat berguna untuk masuk kita dalam teknik pendidikan terutama pada bidang komputer. Terima kasih. oke, mantap. Kelompok 4 ada silakan. Oke. Demikianlah pembelajaran hari ini. Begitulah penerapan aplikasi perangkat KA dalam kehidupan sehari-hari, berfungsi untuk mendeteksi wajah. Semoga ini berfungsi untuk kedepannya, ya. Oke. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, demikian itulah yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga untuk kedepannya bisa kita latih kembali coding sebagaimana kelanjutannya ini. Nah, semoga kalian juga makin semangat, energik, dan semakin tahu untuk pelajaran coding tersebut, ya, supaya kalian nanti bisa menciptakan sesuatu aplikasi ataupun bisa menciptakan robot, ya. Oke, demikian anak didik kami. Selamat pagi. Bye.